Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Buzar Alkifari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Siak, bertugas di SDN 04 Minas Jaya. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ice Sunarti. Beliau adalah guru kelas 2 di SDN 04 Minas Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ice, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Oke, baik Pak. Adapun tujuan dilakukan observasi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran kali ini? Baik ya Pak, saya akan coba jawab. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan ini, jadi ada 3 tujuan yang ingin saya capai pada peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan membandingkan banyaknya air dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik nantinya akan mampu mengukur banyaknya air menggunakan gelas ukur dengan benar. Dan kemudian yang ketiga, peserta didik juga bisa menentukan banyaknya air yang ditambah atau dikurangi dalam satuan liter dan mililiter dengan benar. Baik. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan? Baik Pak, untuk area pengembangannya saya ingin membagikan atau mengembangkan 2 aspek, yaitu 1 aspek pengetahuan dan juga kedua aspek keterampilan. Yang pertama, pengetahuan yaitu siswa mampu mengidentifikasi dan membandingkan banyaknya air dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian yang kedua, di area keterampilan yaitu mampu bereksperimen menambah dan mengurangi air dalam gelas ukur dengan menggunakan satuan liter. Baik, Bu Ice. Berikutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti? Untuk rancangan pembelajaran yang ingin saya terapkan, yaitu mungkin saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yang mana berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan siswanya, Pak. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau yang kita kenal dengan PBL. Dan untuk metode, kita akan gunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik, Ibu. Kemudian, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan nanti di dalam kelas? Rencananya untuk media pembelajaran, saya akan menggunakan gambar botol berisi air melalui PPT, dan juga botol air minum siswa, dan juga bisa menggunakan gelas ukur, Pak. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah hari Rabu depan saya akan melakukannya. Baik, nanti saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi, saya akan melihat, dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah kita lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari hasil percakapan kita, saya mendapatkan gambaran tentang rencana kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan, serta media yang akan saya gunakan nantinya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas pada Rabu depan ya Bu. Oke, baik Pak, sama-sama. Terima kasih juga ya Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mililiter. Jadi gunanya angka atau kita sebut dengan skala ukur, ini skala ukur ya, dari skala pada botol susu adik bayi untuk mengukur banyaknya air. Paham? Nah, salah satunya adalah mililiter di sini yang kita gunakan. Mililiter adalah satuan volume untuk mengukur banyaknya air. Ini dalam susu adik bayi ini itu pakai mililiter. Nah, satuan volume air itu bukan hanya mililiter, ada juga yang lainnya. Mau tahu? Mau. Ya, Bunda ada lagu di sini, yaitu lagu tentang satuan volume air. Mau Bunda nyanyi? Oke, ya.
Wadah B, tulis. Oke, wadah B. Lihatnya, ditenangkan airnya dulu. Lihat dengan ya, lihat dengan baik. Kelompok 2, bagaimana? Bisa? Bisa. Yuk, siapa yang hati-hati jangan lupa baik-baik. Nah, yuk, coba masukkan lagi tuh. Kerja sama ya. Oke. Berapa ya hasilnya ya? Berapa ya? 250. 250. Oke, 250. Tulis dalam kotak. Oke, pintar. Lanjut ya. Kelompok 3. Udah. Oh, ini kelas wadah berapa ini? Wadah C. Oke, berapa dapatnya? Punya coba lihat. 1 liter. Oke, udah ditulis 1 liter. Berapa ditulis? 1 liter. Oke, udah. Ayo, lanjut ya. Ini Bunda. Kerjasama nih. Bunda nilai yang rajin, yang nggak mau kerjasama. Yuk, kelompok 4. Raja kena kerajinan belajar. Udah deket? Berapa dapatnya tadi? 1 liter sudah ditulis? Sudah, oke, pintar. Oke, lanjut. Nah, bagi yang sudah mengukur, selesai mengukur, boleh jawab pertanyaan di belakangnya. Iya, pintar. Yuk, jawab pertanyaan di belakangnya. Ayolah, bisa menjawab pertanyaan di belakangnya. Oh, ini belum. Ini selesai? Belum. Kelas wadah C. Sudah? Bukunya sudah selesai? Ya? Satuan struktur apa yang kamu lakukan dalam tulisan tersebut? Contohnya apa tadi? Iya. Oke. Ayo. Kerja yang bagus, jangan tumpah. Tinggal berapa sisanya? Iya, pintar. 800 mililiter. Mana 800? Baca baik-baik. 800. Oke, sudah? 800. Sudah? Oke. Nah, udah siap semua? Dah, kita presentasikan ke depan. Tadi yang pertama siap kelompok 4. Kelompok 4 main dulu. Yuk, bawa semua pegang botolnya masing-masing. Yang lain, pegang bagus, dengarkan baik-baik. Kelompoknya, kelompok temannya bacakan. Nah, yuk, coba. Bacakan. Assalamualaikum. Nah, yuk, semua. Coba dulu. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Dari kelompok 4 akan membacakan akan membacakan hasil pengukuran pengukuran banyaknya air. Tempat air. Wadah A 200 dan mana wadah A? Jadi, mana wadah A? Nih, wadah A kelompok 1 ukurnya 200 ml. Bagaimana dengan kelompok lain? Ya. Ya, oke, lanjut. Wadah B 250 mili. Wadah B, yang mana wadah B ini? Wadah B 250 ml. Gimana dengan kelompok lain? Wadah B? Sama. Oh, sama, oke. Iya, sama. Lanjut. Wadah C 1 liter. Wadah C, kelompok 4 dapatnya 1 liter. Kelompok lain dapatnya berapa ukuran? Sama. Berapa? Kelompok 1 kan
Ya, urutkan volume air pada wadah dari yang paling sedikit. A, B, C. Ya, A, B, C. Oke, lanjut. Jika air pada wadah A ditambahkan dengan air pada wadah B, berapakah jumlah volume air kedua wadah tersebut? Jika air pada wadah A ditambah dengan air pada wadah B, berapakah jumlah volume air tersebut? Nomor 4 masih berapa? Nah, 450 mililiter. Oke, yang kelima. Jika air pada wadah C dikurangi sebanyak 200 ml, berapakah sisa air pada wadah C? Iya, pada wadah C kurangi 200 mili. Tadi wadah C berapa isinya? 1 liter. 1 liter sama dengan berapa mili? 800 mililiter. 1 liter sama dengan berapa mili? 200 ml. 1000 mililiter dikurangi 200 mililiter. Sisanya tinggal 800 mililiter. Sama semua? Berarti betul? Iya betul. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, boleh duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagas. Kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Hasil pengukuran banyaknya air wadah A 200 ml. Iya, wadah A. Mana wadah A? 200 mililiter. Oke. Wadah B 250 ml. Iya. Wadah C 1000 ml. Oke. Sama tadi ya? Sama. Lanjut kakaknya. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Satuan volume apakah yang kamu temukan dalam pengukuran tersebut? Mililiter dan liter. Oke. 2. Wadah manakah volume air paling banyak? Wadah C. Iya, wadah C yang paling banyak. 3. Urutkanlah volume air pada wadah dari yang paling sedikit. A, B, C. Ya, A, B, C. Kan? Tidak. Jika air pada wadah A ditambahkan dengan air pada wadah B, berapakah jumlah volume air kedua pada wadah Pun, berapa saja? 450 mililiter. 5. Jika air pada wadah C dikurangi sebanyak 200 ml, berapakah sisa air pada wadah C? Tuliskanlah dalam kalimat. Oke. Berapa sisanya? 800 800 mililiter. Oke, sama semua isinya ya. Oke, berarti sudah paham. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, untuk menguatkan pemahaman kamu, kita lihat ke depan. Ini dia yang kamu pelajari tadi. Mengukur isi dengan satuan liter dan mililiter. Anak-anak, mililiter atau ml adalah suatu satuan isi. Kita dapat menuliskan ml untuk mililiter. Kita menggunakan mililiter untuk mengukur isi dalam ukuran yang lebih kecil atau lebih sedikit. Ini dia tadi ya, yang kita Perlu diketahui 1 liter sama dengan 1000 ml. Perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan tanda panah merah. Setiap tanda pada gelas ukur mewakili 100 ml. kalian itu kira-kira berapa Berapa ya? ketinggian air yang ditunjukkan oleh panah berwarna merah? 100 mililiter. Ya, 300 ml. Coba dilihat semua. Selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Berapakah ketinggian air yang ditunjukkan oleh panah berwarna merah? Adapun petunjuknya adalah setiap tanda pada gelas ukur mewakili 50 ml. Berapa ketinggian air dalam gelas tersebut? Itu
Ya, betul. 250 ml. Perhatikan gambar berikut ini. Berapakah ketinggian air yang dibutuhkan oleh masa tanah bawahnya? Adapun metodenya yaitu setiap tanda pada gelas ukur 4 mili 10 ml. Berapa ketinggiannya? Ya, 20 ml. Selanjutnya perhatikan pada gambar berikut ini. Berapakah ketinggian air pada gelas pertama? Ya, 1000 ml. Lalu berapa ketinggian air pada gelas kedua? Ya, 800 ml. Jadi tinggi kedua gelas tersebut bila dijumlahkan menjadi 1800 ml. 1000 ml bisa kita jadikan satuan ukur lain atau dikonversi menjadi satuan liter. Jadi 1 liter. Kemudian pada gelas berikutnya kita menggunakan satuan ukur mililiter, yaitu 800 ml. Jadi 1800 ml bisa disebut juga dengan 1 liter 800 ml. Perhatikan gambar berikut ini. Berapa ketinggian air pada gelas pertama? Ya, 1000 ml. Berapa ketinggian air pada gelas kedua? 300 ml. Jadi tinggi kedua gelas tersebut tidak dijumlahkan menjadi 1300 ml. 1000 ml bisa kita konversi menjadi satuan liter, yaitu 1 liter. Kemudian pada gelas kedua tetap menggunakan satuan ukur mililiter, yaitu 300 ml. Jadi 1300 ml bisa disebut juga dengan 1 liter 300 ml. Paham anak-anak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Buzar Alkifari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Siak. Dan masih bersama rekan saya Ibu Ice Sunarti sebagai guru yang telah diobservasi dalam kegiatan terakhir pada tahap supervisi akademik yaitu pasca observasi. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Pak Buzar. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat ya Ibu. Baiklah Ibu. Pada kegiatan ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi yang telah kita lakukan kemarin dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas kemarin? Baik, Pak Buzar. Awalnya saya merasa sedikit gugup karena belum terbiasa ya, Pak. Tapi alhamdulillah akhirnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu, berjalan dengan lancar. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Kalau untuk tahapannya, saya menampilkan gambar melalui InFocus dan juga menggunakan gelas ukur sebagai media pembelajaran dan untuk area pengembangannya dari aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa dapat menjelaskan satuan ukur liter dan mililiter. Sedangkan keterampilannya, siswa mampu menggunakan gelas ukur untuk membedakan banyaknya air dalam gelas ukur tersebut. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya, memang sudah berjalan dengan baik, Pak. Namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi. Oke, baik. Jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan sesuai dengan rencana, namun masih ada yang perlu ditingkatkan lagi ya Bu. Jadi, apa nih menurut Ibu kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas tadi? Saya rasa kekurangan atau hambatan yang saya alami tentunya juga sering dialami oleh guru lain. Seperti masih adanya siswa yang tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran, Pak. Jadi, ada beberapa siswa yang kurang aktif ya Bu, Betul, Pak. tidak terlibat dalam kegiatan pembelajaran atau hanya mengandalkan teman saja ya Bu. Iya, Pak. Kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkin pada saat pembagian kelompoknya, Pak. Kedepannya saya harus mengelompokkan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Contohnya berdasarkan gaya belajarnya mungkin. Ada yang gaya belajarnya visual, auditory, dan kinestetik. Sehingga anak akan merasa lebih nyaman dalam belajar. Baik, jadi itu adalah rencana ke depannya ya Bu. Pada saat nanti proses pembelajaran di kelas, di mana Ibu menyesuaikan dengan kenyamanan mereka yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing, yaitu ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan apa yang nantinya Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang sudah-sudah ya Bu. Saya tunggu nanti nih cerita Ibu apakah bisa dia direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan ini? Oh iya, mungkin untuk waktu tepatnya saya belum bisa pastikan ya Pak. Tapi insya Allah akan saya laksanakan secepatnya Pak. Secepatnya ya Bu, mungkin di semester baru ini ya Bu. Ya benar, sepertinya di awal semester baru ini nanti. Baiklah Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban dan waktunya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Baik Pak, terima kasih juga. Demikianlah percakapan kami dari kegiatan terakhir pada tahap pasca observasi ini. Semoga kegiatan coaching supervisi akademik ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih kepada Ibu Ice Sunarti yang telah membantu kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.